Selamat datang dalam presentasi kami yang berjudul Penerapan Artificial Intelligence dalam Bidang Transportasi, menuju mobilitas cerdas, aman, dan berkelanjutan. Presentasi ini disusun oleh kelompok 8, yaitu terdiri dari Gisya Siti Asmara, Jonathan F. Siregar, Janu Kunchor Puspito, dan saya sendiri, Nanda Setia Pramudia. Transportasi merupakan aspek vital dalam kehidupan modern. Ia berfungsi sebagai penggerak utama mobilitas manusia dan distribusi barang sekaligus menghubungkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, kecelakaan, konsumsi energi yang tinggi, dan dampak terhadap lingkungan serta kualitas hidup masyarakat. Peran AI dalam transportasi. Kehadiran AI memberikan solusi inovatif terhadap berbagai permasalahan transportasi. AI mampu meningkatkan efisiensi sistem, mendukung navigasi cerdas, memperbaiki keselamatan berkendara, dan mengurangi biaya operasional maupun emisi lingkungan. Tantangan transportasi modern. Pertumbuhan kendaraan menyebabkan kemacetan di banyak kota besar. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil menimbulkan polusi udara dan tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Sistem transportasi publik yang belum optimal juga memperburuk efisiensi mobilitas masyarakat. Dengan saya Gisha Siti Asmara, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang keterbatasan sistem konvensional. Navigasi tradisional pada saat ini seringkali tidak akurat karena kurang data real time dan menyulitkan pengendara dalam menghadapi kondisi jalanan yang dinamis. Kedua, prediksi lalu lintas ini juga lemah karena hanya berbasis data historis tanpa faktor cuaca dan kecelakaan atau kepadatan mendadak, sehingga manajemen transportasi publik belum real time membuat jadwal bus atau kereta sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Lalu, distribusi logistik kurang efisien sehingga menimbulkan keterlambatan pengiriman dan biaya operasionalnya yang semakin tinggi. Lalu, dampak global transportasi. Pertama, transportasi menyumbang sekitar 25% karbon dioksida global. Kedua, kehilangan waktu produktif karena macet. Ketiga, memanfaatkan sensor, kamera, dan data real time. Biaya operasional untuk logistik, tantangan menuju transportasi yang berkelanjutan. Lalu ada solusi AI yaitu kendaraan otonom. Kendaraan otonom ini adalah salah satu terobosan AI terbesar yang mana memiliki dukungan sensor, computer vision, dan juga machine learning. Mobil ini bisa berjalan sendiri tanpa supir. Teknologi ini juga dipercaya mampu mengurangi kecelakaan dan human error, serta meningkatkan efisiensi dalam perjalanan. Selanjutnya adalah ada solusi AI, manajemen lalu lintas cerdas. Manajemen lalu lintas cerdas ini menggunakan AI untuk mengatur lalu lintas secara cerdas. Dengan data real time, sistem bisa memprediksi kemacetan dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis. Sehingga hal ini membuat jalanan menjadi lebih efektif. Negara seperti Singapura dan China sudah menerapkan sistem smart traffic ini. Dilanjutkan oleh saya, Jonathan F. Siregar. IA dalam transportasi publik berperan besar dalam meningkatkan efisiensi. Sistem ini bisa menyesuaikan jadwal dan kapasitas armada dengan kondisi nyata di lapangan, memudahkan akses tiket secara digital, serta memberikan informasi secara real-time yang membuat perjalanan lebih nyaman. Dalam bidang logistik, IA memungkinkan perusahaan memilih rute pengiriman paling efisien dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan cuaca. Di gudang, otomatisasi berbasis AI mempercepat penyortiran barang. Selain itu, prediksi permintaan dengan matching learning membantu menjaga stok agar sesuai kebutuhan. Sementara optimalisasi distribusi dapat menurunkan biaya sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. AI pada predictive maintenance membantu mendeteksi kerusakan kendaraan sejak dini sebelum benar-benar terjadi. Dengan pendekatan ini, downtime dapat dikurangi dengan perawatan dilakukan lebih terjadwal. Teknologi ini memanfaatkan data sensor mesin yang dianalisis untuk mengetahui kondisi aktual kendaraan. Tidak heran jika predictive maintenance sering digunakan di maskapai dan perusahaan logistik karena terbukti meningkatkan efisiensi serta menekankan biaya perawatan. Implementasi IA memberikan dampak nyata bagi sektor transportasi. Dari sisi rute, efisiensi bisa meningkat hingga 5% karena adanya analisis data real time yang membantu menentukan jalur terbaik.
Hal ini juga berdampak pada konsumsi bahan bakar yang menurun sekitar 10-20% berkat perjalanan yang lebih efisien. Selain itu, sistem IA yang mendukung deteksi dini risiko turut menekan angka kecelakaan di jalan. Secara keseluruhan, AI mampu meningkatkan produktivitas transportasi dengan jadwal yang lebih tepat dan operasional yang lebih lancar. Bagi masyarakat, penerapan AI di transportasi membawa banyak manfaat langsung. AI mampu mempersingkat waktu perjalanan dengan memberikan rute tercepat dan penjadwalan yang lebih efisien. Dari sisi biaya, penggunaan bahan bakar dan perawatan kendaraan yang lebih terukur membuat ongkos transportasi menjadi lebih murah. Selain itu, kenyamanan transportasi publik meningkat karena ada manajemen penumpang dan layanan informasi yang real time. Terakhir, AI juga berperan dalam menciptakan mobilitas yang lebih adil dengan memperluas akses transportasi hingga ke daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Bagi industri transportasi, penerapan AI membawa keuntungan yang signifikan. Dari sisi operasional, AI mampu menekan biaya bahan bakar, tenaga kerja hingga perawatan, sehingga lebih hemat. Perencanaan transportasi juga jauh lebih akurat karena berbasis analisis data yang besar yang bisa memprediksi permintaan di masa depan. Dampak positif lain terlihat pada sektor logistik, di mana pendapatan meningkat berkat pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu. Selain itu juga, AI juga mendukung keberlanjutan transportasi dengan efisiensi energi yang lebih baik dan berkontribusi pada pengurangan emisi. Sebagai kesimpulan, AI kini menjadi kunci transportasi modern. Teknologi ini mampu menjawab berbagai masalah klasik yang selama ini sulit diatasi, seperti kemacetan, polusi, hingga tingginya angka kecelakaan. Selain itu, AI terbukti meningkatkan efisiensi operasional transportasi dan memberikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Tidak kalah penting juga, AI juga mendorong terciptanya mobilitas berkelanjutan melalui solusi yang ramah lingkungan dan lebih efisien. Ke depan ada beberapa saran pengembangan, diperlukan regulasi yang jelas terkait kendaraan otonom, investasi pada infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor. Tidak kalah penting adalah edukasi masyarakat agar lebih siap menerima teknologi berbasis AI. Berikut adalah referensi utama yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Semuanya merupakan sumber terpercaya dan relevan. Demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sedikit evaluasi dari pengalaman kelompok kami dalam penyusunan tugas. Selama proses pengerjaan, kami belajar bahwa membahas AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana manusia dan sistem bisa saling beradaptasi. Kami menghadapi tantangan dalam mencari sumber yang valid dan relevan, namun kerjasama dan bagian tugas efektif kami dapat menyelesaikan tepat waktu. Yang paling berharga adalah pemahaman baru tentang peran AI sebagai solusi nyata untuk masalah transportasi masa kini. Kami berharap hasil kerja kami dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi diskusi seputar penerapan AI di bidang transportasi. Di sesi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman secara bergantian. Harapannya kita bisa saling berbagi pandangan dan memperluas wawasan tentang dampak dan potensi AI dalam dunia transportasi. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Kak Nanda. Menurut Kakak, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang transportasi dan bagaimana menurut Kakak solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih atas pertanyaan Mas Jonathan. Kalau bicara soal tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang transportasi, menurut kelompok kami ya, tantangan utamanya adalah di infrastruktur dan regulasi sih. Teknologi AI butuh data yang sangat besar dan harus akurat, tapi faktanya belum semua daerah punya jaringan, terutama jaringan internet yang stabil dan sistem data transportasi yang sudah terintegrasi. Selain itu, aturan tentang kendaraan otonom juga masih belum jelas di banyak negara, termasuk Indonesia. Belum lagi masalah biaya investasi dan isu privasi data pengguna. Karena sistem AI butuh banyak informasi dari sensor dan kamera di jalan. Nah, kelompok kami ini melihat solusinya dari beberapa sisi. Pertama, pemerintah dan swasta perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan IoT supaya semua sistem bisa saling terhubung. Kedua, dibutuhkan regulasi yang jelas dan fleksibel. Jadi, pengembangan AI tetap aman, tapi tidak menghambat inovasi. Ketiga,
perlu kolaborasi lintas sektor antara akademisi, industri, dan pemerintah supaya implementasinya sesuai kebutuhan yang ada. Dan terakhir, edukasi masyarakat juga penting biar orang lebih paham manfaat dan cara kerja AI transportasi. Mungkin itu Mas Jonathan. Selanjutnya untuk Kak Gisya, saya ingin bertanya bagaimana penerapan AI di bidang transportasi ini bisa memengaruhi masa depan, baik dari sisi positif maupun negatif. Baik, untuk penerapan kecerdasan buatan AI ini memang memiliki dampak yang positif dan negatif. Pertama, dampak secara positif, AI dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan juga keberlanjutan pada sistem transportasi. Contohnya kendaraan otonom dan sistem lalu lintas cerdas yang mampu mengurangi kemacetan, kecelakaan, serta konsumsi bahan bakar. Nah, secara sisi negatifnya, penerapan AI juga ini menimbulkan beberapa tantangan, seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu, di sektor transportasi konvensional, ketergantungan terhadap teknologi, sehingga resiko kebocoran dan data privasi cukup meningkat. Secara keseluruhan, AI memiliki potensi yang besar untuk membawa kemajuan di bidang transportasi, tetapi diperlukan regulasi yang jelas, infrastruktur yang mendukung, dan kesiapan masyarakat agar dampak positifnya dapat dimaksimalkan dan resiko negatifnya dapat diminimalisir. Baik. Teknologi AI di bidang transportasi, inovasi apa yang ingin kakak usulkan? Jelaskan juga alasan dan manfaatnya, Kak. Oke, kalau saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI di bidang transportasi, saya akan mengusulkan sistem manajemen lalu lintas dan armada terpadu berbasis AI dan IoT. Inovasi ini bisa menggabungkan data dari kendaraan, sensor jalan, dan kondisi cuaca untuk mengatur rute, jadwal, serta sinyal lalu lintas secara otomatis dan efisien. Alasan saya memilih ini karena kemacetan dan keterlambatan masih jadi masalah besar di banyak kota, dan AI mampu memprediksi serta menyesuaikan kondisi real-time yang sulit dikendalikan oleh manusia. Manfaatnya sangat jelas, perjalanan jadi lebih cepat, bahan bakar lebih hemat, emisi berkurang, dan penumpang bisa dapat informasi rute yang akurat lewat aplikasi. Selain itu juga, sistem ini juga bisa membantu perawatan kendaraan secara prediktif, jadi biaya operasional pun bisa ditekan. Semua teman-teman di pandangan. Dari diskusi ini kita bisa lihat bahwa penerapan AI di bidang transportasi punya potensi besar, tapi butuh juga kesiapan dan tanggung jawab yang tinggi. Semoga ide-ide yang muncul hari ini bisa jadi aspirasi buat kita semua. Terima kasih.